Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Penti Alvina Juta. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran dan materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak. Sumber belajar adalah media pembelajaran dalam bentuk visual dan audio yang dirancang untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau keterampilan tertentu kepada peserta didik. Nah, video ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran yang dapat mempermudah pemahaman materi melalui kombinasi gambar bergerak, suara, teks, dan efek visual lainnya. Nah, video pembelajaran adalah media yang menyajikan materi edukatif dalam bentuk visual dan audio, dirancang untuk membantu proses belajar mengajar. Media ini menggabungkan gambar bergerak, suara, teks, dan efek visual lainnya untuk menyampaikan informasi, konsep, dan keterampilan tertentu kepada peserta didik. Ya, materi yang saya sampaikan yaitu tentang pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Yang pertama ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi yang mendatang. Selanjutnya ada karakteristik pembangunan berkelanjutan. Di dalam karakteristik terdapat 4 bagian. Yang pertama ada memperkirakan dampak lingkungan, yang kedua pemerataan dan keadilan, yang ketiga menghargai dan keanekaragaman hayati, yang keempat pendekatan integratif dan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat 4 pilar, yaitu yang pertama pilar sosial, ada pilar ekonomi, ada lingkungan hidup, dan tata kelola. Selanjutnya ada pengertian kelangkaan. Jadi kelangkaan adalah ilmu ekonomi dalam kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang terbatas. Faktor yang menyebabkan kelangkaan ini, yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Yang kedua ada alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam, jumlahnya terbatas. Yang ketiga, potensi sumber daya alam yang beragam. Yang keempat, ada perkembangan iptek yang tidak merata. Nah, langkah-langkah pencegahan kelangkaan sumber daya ada 3. Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan teknologi yang tepat guna. Yang ketiga, mencari alternatif sumber daya pergantian. Yang saya gunakan adalah kotak McD. Nah, di dalam stick ini terdapat soal. Lalu siswa mengerjakan soal tersebut di kertas selembar. Saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.